Halo guys, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang continuation pattern untuk mengenali gejala kelanjutan dari suatu tren. Dan kali ini kita akan kembali belajar tentang suatu data penting yang dikenal dengan data NFP atau Non-Farm Payroll. Nah, kira-kira apakah kalian sudah tahu? Ini saatnya untuk mengetahui di 5 menit belajar trading. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan kita. Ya, seperti kita tahu, data non-farm payroll ini adalah data yang sangat penting dan bahkan bisa cenderung dibilang dijadikan kiblat bagi para trader global. Karena setiap bulannya di awal pekan mereka akan menantikan data tersebut dirilis. Dan apa yang terjadi? Pergolakan ataupun volatility akan sangat besar, hanya butuh waktu sekitar 5-15 menit saja. Ya, betul sekali. 5-15 menit data akan merespon atau direspon dengan pergerakan yang sangat volatile dan sangat cepat. Nah, non-farm payroll akan memberikan gambaran situasi ketenagakerjaan di Amerika. Dan data ini akan dirilis oleh salah satu badan yang sangat penting di Amerika, yaitu BLS atau Bureau of Labor Statistics, atau yang dikenal dengan Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika. Kurang lebih mungkin fungsinya mirip dengan BPS atau Biro Pusat Statistik yang ada di Indonesia. Nah, data sendiri akan dirilis setiap bulannya, kurang lebih di hari Jumat pertama di setiap bulan. Artinya, kalau misalkan di minggu pertama, semua akan mengalihkan fokus utamanya di hari Jumat. Dan itu berarti di akhir pekan sesi perdagangan sepanjang minggu tersebut. Nah, kemudian hal yang tak kalah penting adalah data yang dirilis itu akan memberikan gambaran terkait dengan sepanjang bulan sebelumnya. Artinya, kalau disebutkan dengan data NFP yang dirilis di bulan Februari, itu adalah data NFP yang menggambarkan situasi ketenagakerjaan sepanjang bulan Januari. Nah, lalu komponen apa saja yang tercakup di dalam data NFP tersebut? Ya, menariknya adalah NFP ini mencakup sekitar 80% data dari pekerja yang ada di Amerika. Tentunya dengan mengecualikan para pekerja di sektor pertanian dan juga pekerja di sektor pekerjaan lainnya. Nah, menurut BLS, klasifikasi karyawan pertanian tersebut menyumbang sekitar 80% dari sektor bisnis Amerika. Dan tentunya akan berkontribusi terhadap data Gross Domestic Product atau yang kita kenal dengan data GDP. Yang kita kenal juga sebagai indikator perlambatan ataupun pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, data lain yang akan menyertai saat data dirilis adalah tentunya NFP akan dikaitkan dengan data tingkat pengangguran atau unemployment rate, kemudian juga upah atau wage, dan juga terkait dengan revisi laporan jika memang ada revisi. Tapi kalau tidak ada revisi, maka semua tersebut akan dipertimbangkan untuk efektivitas dari respon market. Lalu bagaimana dengan data NFP ini? Apakah bisa mempengaruhi sektor keuangan? Ya, kalau ternyata NFP tersebut dirilis naik, maka kemungkinan itu menggambarkan situasi daya beli masyarakat ataupun konsumen Amerika yang akhirnya menggambarkan situasi demand atau tingkat permintaan yang cukup tinggi, kemudian juga akan dengan sendirinya membangkitkan inflasi atau mendorong inflasi. Inflasi yang sehat masih tetap normal dan itu akan memberikan efek yang positif juga terhadap pertumbuhan GDP. Dan hasilnya adalah penguatan US dollar. Nah, sebaliknya, kalau ternyata data tersebut mengalami penurunan, maka itu berarti adanya gejolak bahwa daya beli Amerika sedang mengalami penurunan, dan itu berarti tingkat permintaannya akan relatif lebih rendah. Jika ternyata tingkat permintaan relatif lebih rendah, maka inflasi pun bisa dibilang mungkin dalam tahapan yang juga melunak. Dan sebagai dampaknya, kemungkinan yang akan kita lihat adalah GDP yang rendah, yang berarti juga menggambarkan situasi perlambatan ekonomi. Bagaimana dampak terhadap dolar? Maka kemungkinan potensinya adalah dolar akan mengalami pelemahan. Nah, inilah diagram jalur keputusan ataupun pengumuman FOMC yang ternyata sebelum FOMC memberikan pengumuman terkait dengan tingkat suku bunga, semua itu akan mengacu kepada data-data ekonomi, salah satunya adalah non-farm payroll. Sehingga jika dikombinasikan antara non-farm payroll, kemudian tingkat pertumbuhan ekonomi atau GDP dan juga tingkat inflasi negara tersebut, maka nantinya akan dirangkum sebagai satu pandangan ekonomi atau proyeksi ekonomi untuk FOMC memutuskan kebijakan moneternya. Dan akhirnya mereka bisa memutuskan apakah akan melakukan kenaikan suku bunga atau akan menurunkan suku bunga. Semua itu terkait dengan data ekonomi.
Itulah kenapa sampai saat ini Fed selalu mencantumkan bahwa setiap keputusan akan sangat bergantung kepada data ekonomi yang masuk ke mereka. Nah, gimana? Kalian sudah paham mengapa data NFT itu penting dan selalu dihentikan oleh para pelaku pasar global? Tentunya ini terkait dengan arah kebijakan moneter yang akan dilalui ataupun dilakukan oleh Fed atau dalam hal ini Bank Sentral. Semuanya akan bergantung kepada data-data sesuai urutan-urutan yang tadi kita bahas. Semoga orang ini sekaligus membuka wawasan kalian dan akhirnya bisa dimanfaatkan secara maksimal setiap rilis data di hari Jumat pertama setiap bulannya. Dan jika kalian suka video ini, silahkan like dan share. Dan kira-kira kita akan bahas apa lagi ya? Silahkan komentar di kolom komen. Dan ingin tahu materi apa saja yang sudah kita bahas, kalian bisa cek di kolom deskripsi atau klik link yang ada di sudut kanan atas. Sampai jumpa di video berikutnya.